Bab 650 Keilahian. Tidak ada gerakan. Udin tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melirik ke kanan. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa Johan yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Udin masih sedikit bingung dan bertanya lagi, Johan. Dalam kegelapan, masih ada keheningan dan tidak ada respons. Melihat pemandangan ini, wajah Udin tiba-tiba berubah muram. Mungkinkah orang ini melarikan diri? Di seberangnya, Sander juga melihat sekeliling, lalu tersenyum dan berkata, kamu tidak memilih untuk bertarung sendirian. Udin menarik kembali pikirannya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Sander. Dia tidak berbicara dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Di telapak tangannya yang terkepal, gas hitam tiba-tiba melayang keluar. Meskipun dia tidak tahu alasan Johan tiba-tiba mundur dari pertempuran, saat ini dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa memilih untuk bertarung sampai akhir. Saat ini, dia juga memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun lagi. Sander menatap Udin dengan ekspresi tenang, tetapi kekuatan pedang tak tertandingi di sekitarnya mulai mengembun menjadi pedang. Pada saat ini, Udin tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, sebuah manik hitam melayang langsung dari telapak tangannya. Bamel. Manik hitam itu meledak menjadi cahaya hitam yang menakutkan yang langsung menyelimuti seluruh pasar Tao. Saat ini, Sander telah muncul di dunia yang gelap. Pada saat ini, suara Sony tiba-tiba terdengar. Ini adalah manik Dewa Neraka yang legendaris, dapat memanggil dunia Dewa Neraka dan menjebak orang di dalamnya. Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekeliling, kemudian angin kencang bertiup dari segala arah yang membuat merinding. Sander mengernyit dan melihat sekeliling. Saat itu, gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Dengan penglihatannya, bahkan dalam kegelapan, situasi ini tidak akan mungkin terjadi. Pada saat ini, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah ribuan pasukan berlari ke arahnya. Pada saat yang sama, aura kekerasan dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Brutal. Niat membunuh. Merasakan adegan ini, Sander tercengang. Saat ini, Sony tiba-tiba berkata dengan kaget, gunakan pedangmu untuk menghancurkan dunia ini dengan cepat. Ada nada mendesak dalam suaranya. Sebab, dia juga merasakan bahayanya. Jika dunia ini tidak hancur, apalagi kekuatan Sander saat ini, bahkan Sony pun akan berada dalam bahaya di sini. Perlu diketahui ketika seorang ahli ranah Shinto menggunakan beberapa harta ilahi yang menakutkan, kekuatannya sangat mengerikan. Terlebih lagi, jika harta ilahi tersebut sangat kuat, kombinasi keduanya menghasilkan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Sander tidak menggunakan pedang Qingxuan, tapi perlahan menutup matanya. Saat ini, dia sangat bersemangat. Salah, garis keturunan iblis gila di tubuhnya yang bersemangat. Sejak garis keturunan Fana mencapai 90%, sudah mulai ada tanda-tanda penekanan terhadap garis keturunan iblis gila. Oleh karena itu, selama ini, garis keturunan iblis gila merasa tertekan, namun saat ini merasakan niat membunuh dan kemarahan yang menyebar ke sekelilingnya. Garis keturunan itu merasa sangat bersemangat. Telah tahu bahwa peluangnya telah tiba. Namun, itu masih agak rasional dan tidak langsung terbangun secara otomatis. Sebaliknya, ia menunggu perintah Sander. Setelah memiliki garis keturunan Fana dan garis keturunan Yan Huang, Gans keturunan iblis gila tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sekarang, ia juga berusaha menyenangkan Sander karena jika terjadi konflik dengan garis keturunan Fana, pendapat Sander akan sangat menentukan. Melihat Sander belum mengeluarkan pedang Qingxuan, Sony tiba-tiba menjadi sedikit cemas dan hendak mengambil tindakan, tetapi kemudian dia berpikir, pemuda ini begitu tenang. Dia seharusnya punya cara untuk menghadapinya. Pada titik ini, dia memutuskan untuk menunggu. Pada saat ini, Sander tiba-tiba membuka matanya untuk sesaat, matanya menjadi merah darah. Silsilah diaktifkan. Saat garis keturunan diaktifkan,
niat membunuh dan energi kekerasan yang datang seperti air pasang langsung ditelan dan diserap oleh Sander. Pada saat ini, Sander seperti pusaran air, dengan aura kekerasan dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya, kemudian diserap olehnya. Ini membuat Udin diam-diam bingung. Apa yang terjadi? Dalam kegelapan, Udin melihat pemandangan di depannya dengan penuh ketidakpercayaan. Adegan ini membuatnya benar-benar bingung dan sulit dipahami. Tidak hanya Udin, tetapi Sony juga sedikit terkejut. Saat ini dia tidak menyangka bahwa Sander memiliki garis keturunan yang begitu menakutkan. Pemuda ini tidak sederhana. Memikirkan ini, Sony tiba-tiba tertawa. Dia harus mengatakan bahwa kali ini dia telah membuat koneksi yang sangat baik. Dengan menyerap niat membunuh dan kemarahan tersebut, energi di dalam tubuh Sander tiba-tiba melonjak secara drastis, terutama garis keturunan iblis gilanya. Niat membunuh dan kemarahan ini bagaikan hujan setelah kemarau panjang, membuatnya merasa sangat puas. Secara diam-diam, melihat energi Sander makin kuat, ekspresi Udin segera berubah menjadi sangat buruk. Dia cepat-cepat membuka telapak tangannya, mencoba untuk menghapus dunia perisai ini. Namun, pada saat yang sama, Sander dari kejauhan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, dan seberkas cahaya darah setinggi ribuan meter langsung memecahkan perisai tersebut. Sander kembali ke pasar Tao. Pada saat ini, dia seperti orang berdarah. Bukan hanya dia, tetapi seluruh pasar Tao berubah menjadi merah darah yang aneh. 100 meter dari Sander, Udin menatap Sander lekat-lekat. Pada saat ini, dia sangat terkejut karena dia tidak menyangka Sander memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan. Tentu saja, dia memikirkan hal lain. Apa artinya memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan? Itu artinya, pasti ada orang yang lebih kuat di belakang orang ini. Setelah menyadari ini, ekspresi Udin tiba-tiba menjadi makin jelek. Tidak ada pergerakan dari sisi Johan. Mungkinkah ada pesan yang diterimanya? Di sisi lain, Johan yang bersembunyi terlihat lebih serius dari sebelumnya saat ini dibandingkan dengan kekuatan Sander. Dia lebih takut dengan kekuatan garis keturunan yang ditampilkan Sander. Perlu diketahui bahwa kekuatan garis keturunan berasal dari nenek moyang. Jika kekuatan garis keturunan Sander sangat menakutkan, itu berarti apa? Itu berarti nenek moyangnya memiliki ahli yang sangat kuat. Memikirkan hal ini, wajah Johan menjadi lebih serius. Di pasar Tao, suara Udin tiba-tiba terdengar. Johan, jika kita bergabung sekarang, kita pasti akan membunuh orang ini. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa membunuh Sander sekarang dan tidak mungkin untuk berhenti sekarang, jadi dia hanya bisa memilih untuk bergabung dengan Johan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Udin, Johan memikirkannya secara diam-diam, kemudian mengirimkan pesan suara lewat energi Suan. Udin, tolong bekerja lebih keras. Apa? Bekerja lebih keras? Udin bingung saat mendengar kata-kata Johan. Johan melirik Sander yang berlumuran darah di seberang Udin. Dia sudah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat sekarang. Udin yang sedang menguji dengan tubuhnya sendiri. Dia tidak terburu-buru. Yang terburu-buru adalah Udin. Di kejauhan, ekspresi Udin sangat muram. Dia sudah memahami niat Johan. Johan ingin dia menguji kemampuan Sander, lalu menuai keuntungan tergantung situasinya. Dia telah ditipu. Namun, saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Berdamai. Di saat seperti ini, meski dia ingin berdamai, Sander pasti tidak akan mau. Memikirkan hal ini, Udin mengeluarkan batang rokok dan menyalakannya, lalu mengisapnya dalam. Matanya perlahan menjadi tajam. Di kejauhan, Sander tidak mengambil tindakan saat ini. Karena garis keturunan iblis gila mulai tidak stabil. Setelah melahap niat membunuh dan permusuhan, garis keturunan iblis gila menjadi lebih kuat dan sulit dikendalikan. Niat membunuh. Saat ini, niat membunuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Segera, Sander perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Udin. Di kejauhan matanya seperti lautan darah. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang dari tempatnya. Fiuh.
Sinar cahaya pedang berdarah menghantam tepat di depan Udin. Mata Udin sedikit menyipit. Dia membuka telapak tangan kirinya dan seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar, kemudian berubah menjadi perisai hitam di depannya. Bang! Perisai hitam itu bergetar hebat, lalu retak. Berkat kekuatan garis keturunan, kekuatan Sander telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan saat ini. Pada saat ini, Sander memutar tajam dengan pedangnya Bamel. Perisal hitam itu langsung hancur, kekuatan yang sangat kuat segera membuat Udin terbang. Belum sempat berhenti, sebuah pedang lain langsung menghampirinya dengan niat membunuh. Melihat pemandangan ini, mata Udin langsung menjadi ganas. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah dan membuang batang rokok, kemudian dia mengatupkan kedua tangannya dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Pada detik berikutnya, di belakangnya muncul sebuah sosok besar yang megah. Sosok ini setinggi ribuan meter, mirip dengan dewa raksasa yang menopang langit. Udin tiba-tiba meninju. Bam! Cahaya pedang berdarah hancur, kemudian Sander terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah berhenti, Sander merasa agak terkejut. Dia memandang ke arah sosok di belakang Udin yang terlihat seperti dewa iblis berdiri di antara langit dan bumi. Dengan munculnya sosok ini, ruang dan waktu di seluruh pasar Tao mulai perlahan-lahan menjadi kabur dan tidak nyata. Pada saat ini, Sony tiba-tiba berkata, "Inilah keilahiannya." Sander sedikit mengernyit. Keilahian? Sony berkata, "Ya, setelah mencapai ranah Shinto, seseorang dapat memanggil keilahian sendiri. Ini juga merupakan kartu truf terbesar dari ahli ranah Shinto. Makin tinggi keilahian, makin kuat keilahian yang dipanggil. Patung miliknya ini memiliki 40% keilahian. Jangan meremehkannya." Sander mengangguk sedikit dan menatap Udin. Saat ini, wajah Udin penuh dengan niat membunuh, dan tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang hampir tampak nyata. Jelas sekali, dia sangat bersemangat saat ini. Udin tiba-tiba meraung marah. Mengguncang seluruh pasar Tao, membuatnya bergetar hebat. Kemudian, dia dengan cepat maju dan melancarkan pukulan langsung menuju Sander. Di kejauhan, Sander menggerakkan pikirannya. Kekuatan pedang tak tertandingi terbang keluar dari tubuhnya, kemudian berkumpul menjadi sebuah pedang. Waktu dan ruang ditumpuk. Segera setelah tebasan itu dilepaskan, suara robekan yang tajam tiba-tiba bergema di seluruh kota. Bam! Cahaya pedang berdarah tiba-tiba meletus dari pasar Tao dan segera menelan seluruh pasar Tao. Dalam sekejap, seluruh pasar Tao berubah menjadi lautan darah. Bersambung.